Teman-teman, bulan depan toko ini akan saya tutup. Duit tabunganku sudah mulai habis untuk biaya operasional toko. Wah, seharusnya kamu jangan pakai uangmu sendiri. Betul, bro. Anggap usaha kamu ini sebagai ladang pertanian. Anggaplah ada dukungan dari program pemerintah. Nah, itu kamu anggap sebagai tanah yang subur. Masih butuh nutrisi kan? Masih. Maksudnya suntikan dana. Banyak macamnya. Bisa minta dana hibah dari beragam organisasi. Ya, anggaplah itu hujan. Jangan lupa, ya, galang dana dari masyarakat sekitar. Anggap itu pupuk. Kalau perlu, ya, ajak orang lain menjadi rekananmu. Anggap itu sebagai matahari. Bisa juga cari investor. Itu seperti rumah kaca yang melindungi tanaman kamu dari gangguan cuaca. Jadi aku nggak perlu selalu pakai duit sendiri terus-terusan. Iya. Ya iyalah. Terima kasih. Ayo, pinjam. Kita dapat satu elemen lagi. Dengan ini sudah 5. 5. Mari kita cari lagi. Ya, ayo. Ayo terus cari. Ayo. Iya kan? Hai semuanya. Hai, berat juga ya. Jadi ini ada perdebatan yang sangat panjang pada saat dikasih, oke tolong ngomongin modal pendanaan. Aku kayak, enggak sih. Karena yang mungkin tadi sudah digambarkan dengan sangat tepat sama teater koma adalah kadang-kadang kita lupa yang menentukan kita bisa jalan atau enggak itu bukan semata-mata hanya dana. Tapi sebetulnya sumber daya. Dan aku pengen cerita sedikit tentang bagaimana sih lika-liku merangkai sumber daya. Andai saja punya mesin waktu, mungkin aku pengen balik ke tahun 2014 dulu di mana aku punya pertanyaan yang sama. Kalau punya ide dan mau mewujudkan ide, sebetulnya harus mulai dari mana sih? Harus nungguin dulu kah? Ada dana segar gitu ya. Dan dulu banyak banget pengalaman merangkai kolektif dari mulai sama perusahaan besar gitu ya di komoditas, kemudian sama kabupaten, kemudian sama orang muda dan sekarang sama teman-teman yang membantu usaha lestari. Di sini banyak anggotanya nih Koalisi Ekonomi Membumi, ada Plus, ada Ekosistem, ada Tanah Air Lestari, ada LTK, ada banyak lagi. Nah, banyak banget pembelajaran yang membuktikan bahwa sebetulnya semuanya sama kayak imajinasi aku waktu aku masih kecil. Jadi sedikit kisah gitu ya. Jadi aku tuh anak tunggal. Jadi dari kecil, ada yang anak tunggal juga di sini? Hai. Oh iya benar juga ya. Karena anak tunggal selalu dibesarkan dengan kepercayaan bahwa kamu itu nggak punya saudara. Jadi tuh nggak ada yang unconditional love sama kamu. Jadi kamu kemana-mana tuh nggak bisa sendirian, harus banyak teman. Karena kalau nggak, you will end up dying alone. Wow, agak morbid ya. Tapi emang gitu dulu dibesarkannya ya. Makanya dari dulu ayahku selalu bilang bahwa gotong royong itu mesti menjadi sesuatu yang mengakar gitu. Gotong royong dia cerita,
ayahku suka banget sejarah. Dia sering cerita tentang Bung Karno dulu. Dan Bung Karno di pidatonya pertama waktu ngejelasin Pancasila, katanya bilang Pancasila tuh sebetulnya kalau dianggap terlalu ribet 5 sila, bisa dikerucutin ke 3, bisa dikerucutin lagi ke 1. Dan 1 itu yang jadi identitasnya Indonesia. Coba tebak apa? Gotong royong, bener banget. Tapi pada saat aku searching gitu ya mungkin saya umurnya yang pernah merasakan juga pakai clipping koran gitu kan, belum bisa searching di internet. Cuma kalau teman-teman sekarang searching di Google atau di alat pencarian lainnya, kalau masukin kata-kata gotong royong, rata-rata yang ada adalah foto-foto bersih-bersih gitu ya. Ini adalah salah satu foto yang aneh yang saya temukan, yang adalah foto orang mengangkat rumah. Jadi dari kata kunci gotong royong. Orang mengangkat rumah bersama-sama dari poin A ke poin B dengan menggunakan segala modal yang mereka punya. Modalnya apa? Belum tentu uang. Modalnya adalah energi, semangat, dan kesepakatan bahwa mereka mau bareng-bareng mengangkat rumah dari poin A ke poin B. Jadi buat aku, arti gotong royong dan modal gotong royong atau yang hari ini kita rayakan sebagai kolaborasi, itu bukan, balik lagi, bukan cuma dana. Tapi sebelum kita masuk ke sana, satu hal yang aku belajar paling penting, tadi juga udah disebut sama Teater Koma walaupun gak janjian ya, adalah menentukan kita tujuannya mau kemana. Kalau tadi tujuannya adalah tanah yang gersang menjadi berubah, balik ke fungsi alam, itu mirip banget sama tujuan yang dari awal mungkin buat aku sendiri jadi tujuan pribadiku. Yang adalah gimana sih caranya semakin banyak orang ingat lagi bahwa sebetulnya bukan alam yang butuh kita, bukan alamnya Fetty Vera ya, tapi mungkin dia butuh juga, saya nggak tahu. Tapi kalau yang ketawa berarti seumur. Bukan alam yang butuh kita, tapi kita yang butuh alam. Dan gimana caranya kita bisa balik ingat bahwa itulah fundamental kita sebagai bangsa. Bangsa yang nggak harus tergantung sama sektor ekstraktif. Bangsa yang gak harus tergantung sama hal-hal yang membuat tanah kita kering dan gersang seperti itu. Bangsa yang percaya bahwa keanekaragaman hayati kita itu bisa dikelola dengan bijak dan juga menguntungkan. Pada saat sudah ketemu dengan tujuan ini, aku sadar bahwa ternyata banyak yang punya tujuan yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Jadi ini yang sangat aku hargai dari sisi sumber daya. Sumber daya bahwa banyak kekuatan yang ada di ruangan kita ini, kalau buat kami di Koalisi Ekonomi Membumi ada 34 organisasi yang tadinya bermula dari 9 organisasi aja, lebih tepatnya 9 orang yang di WhatsApp random suatu malam, gimana kalau gitu. Jadi pokoknya orang kalau udah nerima WhatsApp dari aku depannya gimana kalau udah mulai takut biasanya. Gimana kalau lalala gitu. Dan ternyata kawan seperjalanan akhirnya berubah menjadi satu koalisi yang punya mimpi sama. Bener ya Kak Novi ya? Oke. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi modal dasar teman-teman. Hari ini adalah langkah pertama menurut aku dari teman-teman menemukan sumber daya yang bisa teman-teman kelola untuk jadi bekal mau kemana tujuannya. Selain kawan seperjalanan yang artinya sama tuh sama yang ngangkat rumah tadi. Bisa ngangkat dari poin A ke poin B karena energinya dibagi gitu ya, semangatnya dibagi. Terus ada apa lagi? Tentunya dana akan membantu. Bener ya, aku nggak munafik gitu kan. Tentunya dana akan membantu, tapi dana ini bukan selalu sesuatu yang harus datang dari luar. Dari berjalan sama teman-teman di Koalisi Ekonomi Membumi, kita betulan jalan itu gara-gara teleponan gitu ya. Karena waktu itu pandemi nggak bisa ketemu, bener-bener nggak bisa ngejelasin juga nih konsep apaan. Tapi yang langsung terjadi adalah semua orang buka buku programnya tahun itu, ngeliat event-event apa aja yang bisa dikerjain bareng-bareng. Yang punya lokasi menyumbangkan lokasi, yang punya kantor kosong disumbangin, yang punya gudang kosong disumbangin, meja, kursi dan lain-lain juga disumbangin bareng-bareng. Sampai akhirnya kita jadi bikin banyak sekali rangkaian kegiatan sepanjang tahun tanpa ada dana sama sekali. Menyumbangkan keahlian tanpa dibayar, menyumbangkan produk untuk dijual dan hasilnya itu digunakan untuk membiayai kegiatan, semuanya dilakukan secara bareng-bareng. Dan aku percaya ini harus menjadi
sesuatu yang dikelola juga dengan bijak, teman-teman. Pada saat kita jalan, udah 2 tahun nih dari 2022 gitu ya, jalannya lumayan hahaha gitu kan, tapi serius, ini kok kayaknya sibuk banget ya gitu. Tapi kemudian kita sadar kayaknya harus lebih bijak nih mengelola sumber daya supaya gotong royongnya bisa jalan terus. 3 hal yang akhirnya dipelajari selama ini sampai sekarang. Kami baru terbentuk secara formal sebetulnya masih bayi banget gitu ya, malah jauh lebih bayi daripada anggota-anggota kami. Baru mungkin genap belum 1 tahun dan baru saja rapat umum anggota di bulan Mei kemarin. Tapi 3 hal yang mungkin bisa jadi mudah-mudahan sesuatu yang dicoba juga sama teman-teman adalah nomor 1, mungkin mengelola sumber daya bersama-sama itu bentuknya bisa udunan, bisa iuran. Tapi iuran yang disepakati sesuai dengan jumlah yang memang dianggap cukup sesuai buat koalisi atau buat gerakan atau buat inisiatif yang sedang teman-teman kerjakan. Yang kedua apa? Menyepakati program-program bersama untuk mencapai tujuan. Nah di sini baru nih kita berburu dana bersama-sama gitu ya. Karena programnya adalah program bersama, maka pengelolaannya juga bisa bersama. Pada saat ada lumbung seperti yang disebutkan Mas Farid tadi, maka itu bisa dibagi-bagi sesuai dengan keahlian dan juga ketertarikan masing-masing organisasi. Dan yang terakhir adalah usaha bersama. Kenapa usaha bersama? Bayangkan kalau kita bisa mengelola sesuatu yang akhirnya menjadi aset bersama juga. Apakah itu lokasi yang dikelola atau produk dan jasa yang ditawarkan, itu bisa dikelola sebagai sesuatu yang menjadi bensin kita bareng-bareng, menjadi semangat kita bareng-bareng. Tapi balik lagi, karena ini berkolaborasi dan bergotong royong, maka peran kita kalau kita mau jadi perangkai harus sedapat mungkin menyepakati apa sih yang sesuai buat semua. Karena kalau kami, ini cerita sedikit gitu ya, di camp, di Koalisi Ekonomi Membumi ini beda-beda banget. Ada yang full non-profit advokasi, ada yang full non-profit dari sisi technical assistance, ada yang betul-betul for profit banget. Jadi semuanya beda-beda. Karenanya ada mekanisme yang kita coba kembangkan yang memang sesuai sama badan hukum kita yang adalah rapat umum anggota. Jadi akhirnya disitulah disepakati bagaimana sih mekanisme yang memang sesuai untuk semuanya. Nah, ada satu yang aku juga sering inget-inget gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa kawan seperjalanan yang bisa jadi sumber dari macam-macam sumber daya yang kita kelola itu adalah yang bareng-bareng terus gitu. Padahal kawan seperjalanan tuh banyak banget yang nggak selalu bersama-sama dan seringkali kita lupa libatkan. Siapa aja kalau dari pengalaman kami. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah itu punya sumber daya yang mampu mewujudkan mungkin apa yang kita lihat sebagai ide yang masih kecil, masih sporadis, menjadi sesuatu yang besar dengan satu sumber daya yang mereka punya. Apakah itu? Wah, semuanya ragu-ragu ya. Kebijakan guys, anak hukum ini. Tapi mereka punya kuasa untuk membuat kebijakan, peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, program, dan anggaran. Tapi pada saat kita melihat pemerintah sebagai pihak yang hanya dikonsultasikan di akhir, hanya diundang saja untuk selebrasi potong tumpeng atau potong pita, ya mereka juga berpikir kalau gitu saya juga basa-basi. Kadang-kadang kita melihat ini sebagai sesuatu yang harus selalu jadi oposisi. Padahal dari pengalaman kami, banyak sekali individu di dalam pemerintah yang juga pengen membantu ke satu tujuan. Jangan dilupakan, harus dilibatkan. Yang kedua, pemberi dana. Seringkali hubungan dengan pemberi dana yang saya pelajari, dulu saya banyak salah ngelihat pemberi dana ini yang menuntut dan abis gitu minta laporan aja di akhir. Padahal sebetulnya banyak sekali teman-teman pemberi dana yang sekarang sangat demokratis, pengen terlibat, pengen tahu apa yang kita kerjakan, tapi nggak tahu juga gitu kan. Diajaklah ke tempat di mana kita bekerja, diperlihatkanlah kita sedang bekerja seperti apa, dibikin mereka juga excited dengan imajinasi yang kita bikin. Dan di situ maka kita menempatkan dia sebagai bagian dari perjalanan, bukan cuma sebagai faktor pelengkap atau pendukung dari luar. Dan yang terakhir, media dan pencerita. Kita sering melihat media sebagai sosok yang penting sekali untuk menyebarluaskan pesan kita. Tapi kita lupa bahwa media nggak bisa dikirimin press release doang. Iya kan? Wah, ngangguknya kenceng banget nih. Kalau dikiriminnya hanya press release, maka
akan dianggap ya ini juga bisa dipublish bisa enggak, tapi akan beda kalau kita melihat teman-teman media juga sebagai kawan seperjalanan yang mungkin nggak selalu bersama-sama, tapi pengen tahu juga ini lagi ngapain sih. Pencerita juga bisa berupa macam-macam medium yang mungkin kita nggak paham. Seperti yang sering banget dilupakan adalah para pelaku seni seperti yang sudah kita saksikan di Teater Koma, para musisi yang bisa masuk ke dalam audiens yang ribuan, jutaan bahkan, tapi merasa mereka selalu dilibatkan sebagai pelengkap saja. Tidak diajak diskusi sejak awal, ini mau dibawa kemana sih ceritanya? Dan pada saat kita melibatkan mereka di dalam perjalanan, maka teman-teman, mungkin kita lebih dekat dengan 10,5 juta orang, ini critical mass 3,5% dari populasi kita, bangsa Indonesia yang berhak juga jadi bagian dari perjalanan karena sumber dayanya luar biasa. Di mana kita bisa mencari 10,5 juta orang itu? Dimulai dari lingkaran teman-teman sendiri. Ada 5 peran yang bisa ditawarkan dan ini tantangan aku ke teman-teman begitu pulang dari studio ini. Ajak 5 orang terdekat ya teman-teman untuk 1, jadi konsumen, bisa memilih produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial. 2, menjadi pekerja profesional yang membantu sektor kita untuk terwujud seperti apa yang kita inginkan. Yang seimbang manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan semesta. Yang ketiga, bisa menjadi jeng menuju November, pemilih yang bijak. Kira-kira memilih yang seperti apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa ajak orang-orang di sekitar teman-teman untuk menjadi pelaku usaha yang memproduksi produk, jasa, dan pekerjaan-pekerjaan yang bisa jadi lebih layak lingkungan, layak sosial, dan juga adil. Teman-teman juga bisa membantu, mengencourage untuk menyisihkan dana pribadi. Karena sekarang udah gampang donasi online, udah gampang investment online, udah bisa urun dana untuk mendukung company-company misalnya di portofolio para anggota-anggota kami ya, bisa klik link berikut ini. Ada di ekosistem, di Plus, ada 324.000 wirausaha sosial dengan produk dan jasa yang bisa didukung. Jadi ini challenge-nya teman-teman. Mudah-mudahan pada saat kita sadar betapa besarnya sumber daya yang kita kuasai, maka kita tidak terpaku pada pikiran kalau kita mau bergerak harus tunggu sumber dana, harus lihat proposal dulu, harus bikin proposal dulu, jangan-jangan kita udah bisa bergerak dengan apa yang kita punya. Jangan lupa, kalau udah sampai ke titik di mana teman-teman menyepakati dan menyadari semuanya, ini yang paling aku tuh lemah gitu sebenarnya. Mencatat, mempelajari, dan menyempurnakan. Bagaimana kita melihat ini bukan sekedar lapor-lapor doang gitu ke donor gitu, atau lapor-lapor doang gitu ke stakeholders kita. Tapi sebenarnya ini kesempatan kita untuk selalu bergerak lebih baik dan akhirnya sedikit lebih humble, sedikit lebih rendah hati untuk mengakui apa yang salah diperbaiki, apa yang benar diteruskan, kesempatan yang belum diambil bisa diambil. Dan jangan lupa teman-teman, walaupun tujuannya jauh banget, tujuan aku di 2045 gitu ya, mudah-mudahan Indonesia emas nih bener-bener kagak cemas gitu kan. Tapi sebelum 2045 akan banyak kemenangan-kemenangan yang mungkin rasanya kecil tapi harus dirayakan. Karena kalau kita nggak punya kebiasaan merayakan kemenangan kecil teman-teman, maka jalan ninja yang aku mau share sama teman-teman ini tidak akan terwujud. Karena perjalanan gak akan pernah gampang. Aku yakin teman-teman di sini banyak banget yang udah puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun mengerjakan hal yang bikin frustasi. Tapi buat aku pribadi, menikmati itu satu-satunya caranya adalah dengan menyebarkan cinta, mendapatkan cinta kembali, dan ketawa-ketawa sih sebenarnya. Dan kita nggak bisa punya cinta dan ketawa-ketawa kalau kita lupa merayakan kemenangan-kemenangan kecil sebelum sampai ke tujuan yang besar. Terima kasih banyak teman-teman kesempatannya buat berbagi.